Cek. Keliling Sangkari. Bisa dengar suara saya, Mbak? Ini kok sekelilingnya namanya. Bisa. Oke, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Madian. Di sini saya akan sebagai moderator dalam acara sharing session ke-12, di mana acara ini dipersembahkan oleh Go Beyond. Nah, pada kali ini akan diangkatkan judul yaitu Menginjak Negeri Matahari Terbit bersama beasiswa Max. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau Matahari Terbit itu adalah negara Jepang. Jadi sekarang kita akan mendengarkan cerita menarik dari salah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang mendapatkan beasiswa Max dan memperoleh untuk melanjutkan studi di Doctoral Tsukuba University. Oke, sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, saya akan membacakan CV dari Kak Nurani terlebih dahulu. Oke, next host. Nah, untuk nama full-nya adalah Kak Nurani Istiqomah yang lahir di Jakarta pada tahun 1994. Kemudian untuk affiliation-nya adalah Department of Endocrinology and Metabolism, Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Tsukuba. Kemudian untuk riwayat pendidikannya yaitu pada tahun 2012 dia memperoleh sarjana S1-nya di Biology, Faculty of Mathematics and Life Science, Pajajaran University. Kemudian pada tahun 2018 Kak Nurani memperoleh beasiswa Max untuk di Master of Medical Science, Faculty of Medicine, University of Tsukuba, Japan. Kemudian pada tahun 2020, yang sekarang berlangsung ya, jadi Kak Nurani kuliah doktoral in Medical Science, Faculty of Medicine, University of Tsukuba, Japan. Next. Oke. Untuk risetnya banyak sekali ya riset dari Kak Nurani ini mulai pada tahun 2013 yaitu Population Study of Macaca fascicularis in Taman Hutan Raya Bandung, West Java, Indonesia 2013. Kemudian pada tahun 2014 ada studi about the evidence and characteristic of Nidinaria pictalicenes in Universitas Pajajaran, Jatinangor, West Java, Indonesia 2014. Next. Kemudian pada tahun 2014 juga ada exploration and isolation of bioenzyme polyethylene bacteria as biodegradator for plastic waste in urban areas Indonesia. Next. Oke, selanjutnya pada tahun 2015 penelitian Kak Nurani adalah Ecotourism Real Carrying Capacity atau RCC of Jayanti Beach, Daun Barat, West Java, Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 ada review of Indonesian Transdenisovian as Innovation to Compliance Food Self-Sufficiency in Indonesia 2016. Next. Kemudian pada tahun 2017 ada forecasting amount of West Nusa Tenggara strengthen national economy through tourism sector. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang ada identification of microRNAs that's regular ILOF LS6 in Department of Endocrinology and Metabolism, Faculty of Medicine, University of Tsukuba. Next. Next host. Selanjutnya pencapaian yang telah diraih oleh Kak Nurani sampai sekarang itu banyak sekali ya. Nah, pada tahun 2000 award to appreciate university academic and representative student delegates Congress in Bali, Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 juga ada Best Poster on Indonesia Youth Scientists Conference 5th Mathematics and Life Science for Indonesia, University of Indonesia. Next. Okay, next host. Oke, selanjutnya pada tahun 2017 ada Best 10 Paper and Best Poster on Logika Competition in University of Indonesia
2017. Selanjutnya next host. Host. Oke, next host. Sudah saya klik next. Apakah belum berganti layarnya? Boleh nextnya host ya. Oke, mungkin ada kendala jaringan ya. Jadi kita cukupkan dulu untuk informasi tentang Kak Nurani. Mungkin Kak Nurani akan menceritakan lebih banyak lagi informasi terkait dengan bagaimana sih pengalamannya di Jepang. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja dituliskan di room chat. Nanti pada sesi diskusi kita akan membacakannya satu-satu. Jadi langsung saja kepada Kak Nurani untuk memberikan pengalaman menariknya. Kepada Kak Nurani, waktu dan tempat disilakan. Suara saya kedengeran nggak? Ada Kak. Kedengeran Kakak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul gitu ya, diskusi tentang sharing-sharing pengalaman gitu. Sebenarnya saya jujur aja saya nggak nyiapin materi gitu karena pengennya lebih karena judulnya emang sharing, jadi pengennya emang mungkin nanti apa yang kita bahas itu berangkat dari diskusi atau dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa ajukan gitu di sini. Jadi semuanya di sini mungkin punya hak untuk bertanya dan nanti kita bentuknya kayak diskusi gitu aja, kayak gimana kuliah di Jepang dan sebagainya, baik dari kehidupan kampus maupun kehidupan sehari-hari di sini. Mangga saya buka terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta semua yang hadir hari ini. Oh ya, jadi tadi ya seperti yang udah dijelaskan oleh Mbak moderator, Mbak Vivi ya? Ya. Vivi Iya, iya. Iya, jadi saya berangkat ke Jepang itu tahun 2018 September, termnya yang September. Jadi di Jepang itu beda semesternya sama Indonesia. Kalau Indonesia kan Agustus sama Januari ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan Jepang itu tahun pertama itu dihitungnya selalu dari April. Jadi mulai bulan satunya orang Jepang itu April. Jadi di sini intake itu ada April sama September. September itu yang semester 2-nya, yaitu jadi April itu intake spring, kalau yang September itu namanya intake autumn atau fall, kayak gitu. Jadi biasanya kalau orang Jepang asli, mereka masuknya di April kalau masuk kuliah. Sedangkan kalau kita yang international students, biasanya September, karena kan kita lulus di Indonesia Juli atau Agustus gitulah. Begitu, jadinya saya nih ambil September, jadi waktu itu saya lulus tahun 2017, bulan Januari. Jadi habis lulus saya sempat kerja tuh setahun sambil siap-siapin, emang niatnya mau sekolah sih kayak gitu dan pengen cobain juga dunia profesional kayak gini gitu. Akhirnya sambil kerja sambil siap-siapin berkas juga habis itu saya lihat ada pembukaan membuka gakuso gitu, jadi di medical. Sebenarnya saya nggak coba satu doang, jadi ada beberapa opsi gitu ya, jadi kayak
di Tsukuba ini, tapi emang dari awal ngincernya emang Tsukuba gitu, nggak tahu kenapa. Karena emang di Tsukuba itu banyak orang Indonesianya, terus kayak emang termasuk 10 besar juga yang terbaik di Jepang gitu kan, jadi why not kayak gitu. Saya pikirnya kenapa saya ambil Tsukuba kayak gitu. Terus mungkin kalau saya bisa sharing sedikit ya, bisa share screen kan ya? Oh, mungkin hostnya bisa jadiin saya co-host kali ya, biar bisa sharing. Oke, so mungkin saya bisa sharing sedikit tentang kenapa sih alasan saya pilih Jepang. Bentar. Nggak keluar ya? Bentar. Di sini santai aja ya, kita jangan sampai kayak pematerian kuliah kayak gitu, jangan santai aja. Kalau punya pertanyaan langsung tanyain aja di chat atau langsung raise hand kayak gitu. Santai aja, pokoknya santai aja. Kita kayak ngobrol aja sih. Gitu. Kapan lagi kan bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Soalnya masih di Jepang juga. Ntar kalau di Indonesia mau ketemu juga boleh. Bentar. Ini sebenarnya slide yang biasa saya pakai kalau misalnya pematerian gitu. Nah, ini nih. Jadi, ini alasan-alasan kenapa saya pilih Jepang ya. Jadi, Jepang itu punya high educational standards gitu. Jadi, standar pendidikan di sini itu baik sekolah maupun pendidikan tinggi, yaitu universitas itu tinggi gitu. Kurikulum, baik dari kurikulum, pengajaran, dan sebagainya, itu mereka punya standar yang tinggi gitu. Dan Jepang itu punya lebih dari 700 universitas dalam satu negara, lebih dari 700. Dan hebatnya kayak 10 dari mereka itu ranking 200 dunia kayak gitu. Dan di seluruh Asia ini Nobel Prize winner-nya itu paling banyak Jepang. Kenapa sih saya concern sama Nobel Prize winners? Soalnya Nobel Prize kan identik sama inovasi ya. Inovasi, invention, kayak gitu. Jadinya, alhamdulillah Jepang itu salah satu negara yang produktif gitu, yang dalam hal teknologi maupun sains, maupun social science di Asia, kayak gitu. Terus, nah Jepang juga salah satu yang teraman nih di dunia. Kenapa sih aman tuh penting? Karena kita kan setiap hari pasti berinteraksi sama orang. Terus butuh apa? Udah harus interaksi, terus misalnya kita ada keperluan sampai malam-malam, terus kalau misalnya negaranya nggak aman, kita kayak gimana gitu kan nggak enak. Jadi keamanan itu juga penting gitu. Kalau ada negara yang paling aman di dunia, kenapa kita harus pilih yang banyak kriminalnya? Jadi kan bisa pilih yang ini aja. Gitu. Terus di Jepang juga menurut saya, dimanapun ya, bukan di Jepang aja, tapi studi di luar negeri itu bisa bikin kita ngerti sama untuk mengeksplor different culture gitu. Jadi kita nggak stuck gitu, nggak konservatif orangnya. Jadi lebih fleksibel gitu sama perbedaan-perbedaan budaya, terus cara hidup, bekerja kayak gitu. Jadi semua bisa dieksplor sama kita dan nanti sikap toleransi kita juga bisa diasah terus kayak gitu. Nah, terus Jepang juga salah satu negara yang dengan kebudayaan yang kaya gitu ya di dunia, sama halnya seperti Indonesia kayak gitu. Oke. Udah. Ada yang mau ditanyain? Oke, Mbak. Kak Nurani ya. Sekarang udah ada sih satu pertanyaan gitu ya. Ada dua. Oke. Atau saya bacakan atau kakak aja langsung lihat gitu, Kak. Bentar ya. Ya udah ada dua pertanyaan sih, Kak, gitu. Saya izin tanya, gimana Mbak jurusan medical science di Tsukuba? Maybe about laboratory, karena tentang nanomedicine. nih. Tolonglah dulu adik-adik dulu. Nah, adik-adik dulu. Bisa lu pindah dos kan. Ya lo orang puan udah rampok. Ayo ledak mau. Ya jadi ini mama doa nomor itu dari April Fauzia di sini. Jadi sebenarnya Pak itu terkenal namanya tuannya Pak Barang. Itu ada yang government to government, ada yang university to university.
Nah, kebetulan yang beasiswa saya ini Oh, YouTube, SK kata tapi SK keluar tuh padahal jangan ada. kayaknya ada. Padahal kan tinggal di bawah rumahnya dia guru SD ini kan. Nah, Bu Nuni SK lah keluar di Naskah. Sama Mbak Vivi Miri nanti boleh pada tua di-mute ada dulu. sebentar, punten. Pada tua gue cerita udah SMP. Hai. Ya, ya jadi medical science ini dia seperti U2U. Jadi, oh ini mungkin saya bisa gambarin ya. Apa sih perbedaan U2U sama G2G? Oh, bentar, jadi gini. Ya, jadi kalau Max atau jadi basically Max itu kan beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah, ini nih program-programnya. Jadi Max Scholarship itu ada punya program untuk lulusan perguruan tinggi atau lulusan S1 atau lulusan S2 perguruan tinggi untuk menjadi research student. Terus yang lainnya itu adalah lulusan SMA untuk jadi undergraduate atau S1 atau College of Technology atau Professional Training College. Itu kayak D3 sama D2. Terus ada yang buat guru, yaitu teacher training, sama untuk mahasiswa prodi sastra Jepang kayak gitu. Nah, terus Max ini ada pembedaannya. Beda sama beasiswa lain. Kalau Max itu ada G2G sama ada U2U. Jadi kalau G2G, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia kalau G2G itu, ya, kalau G2G semua proses itu tesnya itu dilakukan di Kedubes Jepang. Dan semua informasi juga ada di website Kedubes. Kalau teman-teman rajin bisa langsung ngecek Kedubesnya, cek website Kedubes untuk lihat syarat-syaratnya dan bisa dipenuhi. Kemudian ada U2U. U2U itu biasanya semua seleksi dilakukan oleh universitas yang ingin dilamar. Jadi dalam hal ini misalnya Tsukuba U2U artinya kan university to university. Nah, itu syaratnya univ di Jepang itu harus punya MOU sama univ asal calon pelamarnya. Misalnya univ Tsukuba sama UI kayak gitu. Nah, jadinya kalau ada MOU bisa ke Max-nya U2U kayak gitu. Jadi, nah, kalau yang tadi ditanyain yang medical itu, jadi medical itu dia itu U2U tapi sistemnya kayak G2G. U2U tapi dibuka ke umum gitu. Jadi gimana cara dapetin lab-nya itu waktu kita daftar itu udah ada list profesor sama list penelitiannya. Jadi pilih mau profesor apa sama kayak penelitian apa kayak gitu. Kalau di Max. Ya jadinya, oh sorry, saya buka chat ya, belum baca. Ya, jadi medical science kayak gitu sistemnya. Emang sih semua jurusan beda-beda dan kita harus kayak lihat detailnya di website masing-masing karena setiap jurusan atau setiap lab pasti punya website. Gitu. Dan maybe buat laboratory kalau tentang nanomedicine gitu diabetes masuk lab mana? Sebenarnya jurusan saya diabetes, tapi kayak nanomedicine ya bisa sih. Ya mungkin dicari-cari lagi aja di website. Misalnya for example kalau Tsukuba, lihat-lihat di website apa di info-info senseinya atau profesornya, terus lihat publikasinya kayak gitu. Nanti bisa digambarin siapa sih yang concern sama nanomedicine kayak gitu. Dan beasiswa apa yang bisa masuk ke jurusan itu selain Max? Semua beasiswa bisa actually dan private funded pun juga dibolehkan gitu. Tergantung profesornya, tapi kalau profesor saya ngizinin sih untuk yang nggak beasiswa gitu. Tapi ada beberapa profesor yang dia kayak nggak berani ambil resiko gitu kalau anak yang nggak beasiswa dia nggak mau terima kayak gitu. Tapi kalau di profesor saya diterima, alhamdulillah. Ya. Terus sebentar, Early Zahwa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kerja dari kimia UGM tertarik dengan interaksi sosial di Jepang. Menurut Mbak, international student dan perantau untuk belajar di negara orang gimana ya perasaan waktu awal-awal adaptasi? Oh ini kerasa banget sih, apalagi Jepang ya. Maksudnya orang Jepang kan
apa ya, terlalu kayak kita kan orangnya rame gitu kan. Jadi kalau mereka bilang orang Indonesia tuh akarui gitu, ceria gitu. Anak orang Jepang tuh ceria, terus orang Indonesia tuh ceria, terus gampang deket, gampang akrab, dan mereka kan sebenarnya introvert kan, dan nggak gampang deketin sebenarnya. Nah, awalnya tuh emang starter shock banget, kayak apalagi mereka gitu deh, beda banget kan. Terus mereka orang Jepang juga kalau ngomong tuh apa ya, subtle banget gitu. Jadi lembut banget dan bahasanya tuh kadang intrinsik banget gitu. Jadi kita harus nebak-nebak meaningnya dia tuh apa gitu. Nggak belak-belakan kayak kita kayak gitu. Ya gitu adaptasinya paling kalau saya percaya dimanapun langit dijunjung di situ bumi dipijak ya. Jadi kita juga harus menghargai lokal apanya kebijak apa sih itu namanya lokal. Ya, jadi kita harus menghargai tradisi yang ada di sini, local traditionnya. Tapi kita juga tetap punya prinsip yang kita harus jaga kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau misalnya Mbak Early cari negara yang toleran, itu insya Allah akan lebih gampang kayak gitu dibanding negara-negara yang emang banyak rasis, apalagi sama orang Muslim, apalagi kalau misalnya Mbak Early pakai jilbab atau apa kayak gitu. Kalau Jepang insya Allah toleransinya bagus gitu ya. Dan adaptasi ya awal-awalnya memang berat, tapi lama-lama kalau dijalanin insya Allah bisa gitu. Dan interaksi sosialnya gitu, karena di Indonesia kita biasa ngumpul, ngegeng, terus rame. Kalau di sini jadinya emang lebih individualis sih, karena orang-orang Jepang kan individualis ya. Kita nggak bisa deket sama orang Jepang sampai kayak benar-benar jadi temen gitu. Enggak, mereka udah punya nakamanya masing-masing gitu loh. Jadi kayak udah punya, dan mereka tuh temanannya juga kayak nggak real temenan gitu loh, fake banget. Pokoknya orang Jepang tuh aneh. Ya kayak gitulah. Tapi menarik sih, jadinya hebat banget kalau Mbak bisa temenan atau sahabatan sama orang asli Jepang. Tapi susah kalau nggak bisa bahasa Jepangnya. Tapi kalau Mbak bisa bahasa Jepangnya, itu sangat sangat mudah untuk deketin mereka. Karena mereka mostly kayak susah ngomong bahasa Inggris sebenarnya. Orang Jepang itu bahasa Inggrisnya pasif, jadi mereka itu pintar kalau nulis tuh bagus banget. Ya, paper quality lah kayak gitu. Tapi kalau ngomong mereka jelek. Terus logatnya juga ya. Jadi berubah-berubah kayak misalnya black itu jadi buraku kayak gitu loh. Jadi kita juga nebak-nebak nih orang ngomong apa sih sebenarnya gitu. Tapi menarik sih. Tapi lama-lama juga ngerti kok kalau udah di sini. Gitu. Terus kayak terkait Basel Max dapat G2G. Oh ya tadi aku udah jelasin ya. Jadi aku yang U2U. Tapi mekanismenya beda. Karena medical kayak minta otoritas dari Max untuk nyeleksi sendiri anaknya gitu. Dia nggak mau diambilin sama G2G gitu. Jadi medical itu kayak minta hak untuk nyeleksi sendiri anaknya. Jadi kayak aku U2U tapi sistemnya kayak G2G kayak gitu. Kalau di medical. Nah, terus Basel Max bisa lintas jurusan nggak? Bisa banget. Justru biasanya kalau yang inline gitu emang yang targetnya jadi academic career ya, kayak dosen gitu-gitu. Terus kalau lintas sebenarnya bisa, asal kamu punya standing opinion yang kuat aja gitu. Aku punya temen di public health, S1-nya sastra Jepang. Kan jadi kayak nggak nyambung banget. Padahal anak public health kayak gitu. Iya, jadi ya bisa kok. Nah, terus syarat dari Max ada research plan. Kalau research plan-nya beda tema atau pembahasan skripsi sebelumnya, boleh nggak? Boleh kok. Nanti paling ditanya kayak your latest tadi tentang apa, terus research plan-nya apa. Soalnya biasanya research plan itu hasil diskusi sama profesor yang kita incer kan, jadi mereka fine-fine aja kok kalau beda. Nggak apa-apa, nggak masalah. Beberapa teman di medical juga ada yang beda sama skripsinya. Kayak gitu. Terus Dika Zuhdi. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau bertanya, gimana perjuangan Kakak dapat research advisor atau profesor? Yang tadi ya, sebelum medical itu sebenarnya saya coba hubungin beberapa sensei atau beberapa profesor pakai email kayak gitu. Tapi ada beberapa bales sih. Oh iya, saya mau ngasih tips nih. Kalau misalnya kita email profesor, terus kayak udah seminggu lah nggak dibalas tuh artinya emang nggak berminat. Kenapa? Karena orang Jepang itu kan lembut ya, mereka tuh
orangnya berhati-hati dan lembut gitu kan, jadi nggak belak-belakan. Jadi mereka tuh ada sih yang nolak langsung, mohon maaf kita tahun ini nggak bisa nerima, tapi mostly tuh lebih kayak nyuek, diemin email kita aja kayak gitu. Biasanya kalau mereka emang beneran niat, itu langsung dibales hari itu juga kalau nggak besoknya kayak gitu. Saya ngalamin sih yang langsung dibales besoknya atau hari itu juga gitu. Dan banyak juga yang yang kayak nggak bales. Terus ada juga yang bales, sorry ya kita baru nerima student term lalu jadi nggak bisa nerima kamu, kayak gitu juga ada. Ya jadi bisa lewat email. Tapi kalau yang medical saya pilih profesor, udah ada kayak listnya gitu, kayak tinggal pilih mau yang mana gitu. Terus, Assalamualaikum Kak, saya Sistri Hayati, ingin bertanya, apa saya persiapan yang harus bahasa Max? Mungkin bahasa Inggris kali ya, jadi sebenarnya Max itu nggak terlalu penting sih bahasa Inggris, lebih ke research plan. Jadi kalau kamu punya research plan yang strong, dan itu berpengaruh gitu, jadi research plan kamu itu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum, pertanyaan-pertanyaan dari riset sebelumnya, yang signifikan gitu nanti kontribusinya di dunia sains, insya Allah kamu bakal lolos kayak gitu. Dan persiapan bahasa Inggris juga penting karena contohnya TODAY itu minta IELTS-nya 7 kayak gitu. Jadi harus diperhatikan karena tiap kampus itu beda-beda syarat bahasa Inggrisnya kayak gitu. Dan bahasa Inggris tuh emang sebenarnya cuma syarat administrasi, tapi itu lumayan takes time kalau misalnya kita nggak punya basic apa-apa, baik TOEFL, TOEIC, maupun IELTS, ataupun TOEFL IBT, kayak gitu. Kalau bisa punya salah satunya. Begitu. Terus, saya lihat di achievement, saya ternyata mengambil medical science major. Namun sayangnya belum ada publish paper, Oh, enggak sih. Sebenarnya, enggak kok. Mereka, sebenarnya mereka lebih lihat ke research plan kita dibanding ke background kita kayak gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita ngerti banget sama research plan kita dan kita tuh udah siapin sebaik-baiknya, mereka kan bisa menilai ya. Reviewer itu bisa tahu mana yang cuma ngasal doang bikin research plan-nya, mana yang dia emang dia udah tahu gitu apa yang mau dia kerjain di kampus kayak gitu. Itu strong banget sih ininya, pengaruhnya kalau misalnya riset plan kamu bagus. Mereka nggak terlalu perhatiin CV kita kayak gimana. Gitu. Jadi, again, research plan dan meyakinkan saat wawancara. Karena tadi, saya tuh percaya substansi itu nggak pernah lebih penting daripada delivery-nya. Jadi misalnya research plan kamu bagus banget, tapi cara delivery-nya nggak bagus, percuma orang jadi nggak tertarik kayak gitu. Jadi cara delivery-nya juga harus menarik. Kayak gitu. Ya. Oke. Mungkin udah pertanyaan yang di sini. Yang di grup chat. Oke. Udah terjawab semuanya ya, Kak? Udah. Kalau ada yang mau langsung juga. Alhamdulillah. Kenal-kenalan. Oh gitu. Ya, semoga ya teman-teman yang udah nanya tadi udah paham sekali ya. Kalau pasti semuanya di sini banyak ingin ke Jepang, jadi keponya harus tingkat tinggi. Jadi sekarang kesempatannya untuk bertanya bagi teman-teman yang belum bertanya, silakan ditanyakan langsung ya kepada Kak Nurani. Semoga terjawab dan merasa puas sehingga nanti kalau udah punya rencana mau ke Jepang tinggal urus tanpa harus kebingungan gitu ya gitu kan. Betul. Mbak Nurani. Iya. Berarti Mbak Nurani tahun 2024 itu segera selesai ya studinya? Iya, jadi alhamdulillah kemarin jadi kan saya datang 2018 master. Nah, terus 2020 waktu lulus di September itu 2019 saya ditawarin kayak mau extend nggak lanjutin lagi ke S3 gitu. Jadi apply terus tes lagi, alhamdulillah lulus juga buat yang S3-nya gitu. Jadi saya lanjut lagi sampai doktoral sampai 2024. Karena biasanya PhD di Jepang itu 3 tahun, tapi kalau di kedokteran ini di medical itu 4 tahun PhD-nya. Gitu. Oke, semangat ya Kak Nurani sampai tahun 2024 ya. Kemudian untuk ada pertanyaan lagi nih dari Vivi gitu Mbak. Kalau misalnya Mbak kan dari lihat di CV-nya itu banyak sekali prestasi gitu kayak pencapaiannya best paper
dan sebagainya itu mempengaruhi nggak waktu kakak mau wawancara atau mau masukin berkas itu dimasukin semuanya kak? Kalau pengalaman saya sih ya, kayaknya yang mereka lihat tuh sebenarnya research plan dan waktu kita wawancara. Jadi emang sih berkas biasanya kan beasiswa normally kayak gitu lah, general ada berkas, ada wawancara, terus kalau kayak LPDP biasanya ada yang lainnya kan kayak FGD gitu-gitu. Tapi sebenarnya yang paling signifikan tuh wawancara. Wawancara tuh kayak 70%-nya gitu signifikansinya untuk lulus gitu. Jadi saat wawancara gimana ya? Gimana cara kita bisa menjawab ekspektasi dari reviewer atau pewawancaranya gitu. Jadi interviewernya itu bisa lihat kayak motivasi kita, terus kesiapan kita belajar, maturity kita gitu. Jadi kedewasaan kita akan penelitian atau untuk melanjutkan. Jadi contoh gini, mereka wawancara kandidat untuk master student. Berarti mereka ekspektasi yang di hadapan mereka itu udah siap jadi master student kayak gitu. Jadi contohnya orang itu udah tahu kurikulumnya nanti yang mau dipelajarin di kampus itu apa aja, terus kayak dia mau ngambil penelitian apa, profesornya siapa, terus nanti concern bidangnya apa kayak gitu. Jadi kedewasaan dalam pemilihan future plan itu sangat mereka perhatikan saat wawancara kayak gitu. Dan lebih penting daripada cuma lebih penting dibanding cuman achievement atau background kita kayak gitu. Oh gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik dari siapa ya? Oh, Go Beyond. Kak boleh minta jelaskan tentang Masjid Tsukuba nggak ke Mbak Rani gitu? Mungkin kayak gimana sih gambaran Masjid Tsukuba gitu kali ya Mbak? Gitu ya. Iya. Iya, alhamdulillah di Tsukuba itu salah satu yang keislamannya tuh kental banget ya. Dan di sini tuh nggak cuma orang Indonesia aja, tapi di sini tuh nggak cuma orang Indonesia aja, tapi ada komunitas Pakistan, terus Bangladesh, terus Mesir, Arab-Arab, negara Arab, terus apa? Banyak deh, banyak komunitas Islam, dan makanya akhirnya di Tsukuba ini dibangun masjid, alhamdulillah. Masjidnya itu baru selesai direnov, sekarang udah bagus banget masjidnya. Dan itu lokasinya itu nggak jauh sih dari kampus Univ Tsukubanya, dan banyak kegiatannya di sana gitu. Jadi di sini juga kita ada kayak perkumpulan forum keluarga Muslim Indonesia Tsukuba atau FKMIT yang itu sering bikin acara bareng kayak gitu-gitu. Jadi tenang aja kalau teman-teman kuliah di Tsukuba atau kuliah di Jepang, itu salah satu yang gimana ya, orang Indonesianya banyak dan kita nggak akan ngerasa sendirian. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak Nurani udah jelasin gimana Masjid Tsukuba. Sekarang ada pertanyaan lagi nih Kak dari Yogi Haryono. Kak, gimana sih riset plan yang baik itu seperti apa gitu? Itu dari Yogi Kak. Ya, jadi Mas Yogi ya, kalau misalnya research plan itu sebenarnya bisa kayak memuat satu abstrak aja, atau dari pendahuluan, dari introduction, abstrak, introduction, sama methods, kayak gitu. Nah, research plan yang baik itu kalau misalnya kita udah minta saran ke orang lain yang lebih expert daripada kita. Karena kita kan bukan ahli segalanya kan, dan kita emang apply-nya juga sebagai student, berarti student itu kita baru explore atau kita baru mengeluarkan satu hipotesis gitu. Jadi kalau bisa, kalau Mas Yogi punya dosen pembimbing, nah itu boleh ditanyain sama dosen pembimbingnya mengenai research plan itu kayak gitu. Kira-kira ini gimana ya Bu, gimana ya Pak? Bisa minta tolong revisi nggak kalau Bapak ada waktu, kalau Ibu ada waktu, atau expert di bidangnya gitu, misalnya dari fakultas lain yang emang expert di bidang itu. Dan research plan yang baik juga, makanya tadi saya sempat sebutkan ya, kalau setiap website, setiap laboratory itu, atau setiap jurusan itu punya website, dan di situ pasti memuat profesornya kan, dan bidang kajiannya. Itu baiknya teman-teman pelajarin, apa sih concern atau apa sih fokus penelitian profesor yang kamu incer kayak gitu. Misalnya dia fokus tentang lipid. Nah, jadi kita nanti bikin research plan itu yang sesuai sama fokus profesornya, yaitu bikin tentang lipid-lipid juga. Jadi kita bisa lihat dari jurnal-jurnal yang dia pernah publish.
gitu. Nah kalau udah dapet yang kayak gitu, insya Allah sih bisa lebih matang research plan-nya. Gitu. Tips mencari profesor. Iya. Bisa dilihat di website masing. Ada pertanyaan selanjutnya ya, Kak Nurani. Biasanya research yang telah dilakukan itu juga research yang dijalankan. Jadi biasanya kalau profesor itu, dia tuh cuma nge-publish bagian kecil dari research-nya dan dia masih continue sama research itu, dan research itu hal yang besar gitu. Research itu temanya besar dan yang dipublish itu cuma sebagian kecilnya kayak gitu. Jadi lihat di websitenya, terus di situ pasti ada emailnya kok. Bisa nge-email profesornya atau kalau misalnya ketemu di conference atau apa, nah itu bisa langsung dideketin, di approach, terus ditanya-tanya tentang kebisaan. Emang rezeki bisa sekolah lagi tuh bisa di mana aja ya. Justru lucunya saya ini cerita sedikit ya. Jadi sensei atau profesor kepala di lab saya itu kan dia dokter di University of Tsukuba Hospital ya. Nah itu tuh kan dia dokter di internal medicine department. Nah, terus dia punya pasien. Pasiennya itu kayak ya kita lah masih 20s gitu ya, masih umur 20-an. Terus kayak ditanyain sama senseinya, nggak mau sekolah lagi? Saya ini loh di lab banyak student juga yang lain. Dia ditawarin jadi studentnya kayak gitu. Jadi emang rezeki sekolah tuh bisa di mana aja sebenarnya. Ya itu padahal si anak itu dulu pasiennya sensei saya gitu, dan sekarang jadi studentnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ikut contohnya tadi conference atau apa, itu jangan nggak memanfaatkan kesempatan gitu. Kalau punya kesempatan dipakai terus aja gitu. Misalnya ada profesor yang kamu incar, nggak taunya ikut di acara yang sama, udah coba kenalan kayak gitu-gitu. Dan meyakinkan dia kalau kita cukup layak untuk jadi studentnya dia gitu. Terus saya izin tanya, apakah tips untuk motivation letter? Saya masih kesulitan menemukan status esai. Iya nih, sering kali ya, nggak motivation letter aja, kadang juga ya sama-sama. Nah, jadi kadang tuh orang tuh bikin apapun tuh kepanjangan, email juga kepanjangan. Bayangin deh, profesor tuh setiap hari dia nerima tuh ratusan email, puluhan email. Gimana email kita dibaca kalau kepanjangan banget gitu, pasti bosenin gitu. Jadi kalau bisa pendek-pendek aja, tapi langsung ke intinya kayak gitu. Kayak misalnya motivation letter, cukup jelasin kita siapa, misalnya 2 kalimat is enough. Terus penelitian kita sebelumnya, terus sama penelitian kita mau selanjutnya apa dan karena apa, kayak gitu aja udah jelas. Atau enggak dan cukup sedikit-sedikit cerita gitu tentang kenapa sih mau meneliti itu dan kenapa pilih negara itu, contohnya kayak gitu. Itu udah cukup. Dan kalau bisa bikin sesuatu yang unik dari kenapa pilih Jepangnya, jadi yang beda sama yang lain, nah itu akan lebih bisa diingat gitu loh sama dia. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak Nurani. Mungkin sangat jelas ya apa yang dijelaskan Kak Rani dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Semoga sudah terjawab gitu. Mungkin masih ada yang ingin bertanya teman-teman sekalian. Silahkan bertanya, masih ada waktu sedikit lagi. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Zahwa. Mana? Bagaimana interaksi antar mahasiswa yang sedang merantau? Lalu apakah pasti semua mahasiswa belajar pasti jadi anggota PPI? Apakah kakak cukup aktif? Bagaimana pemerintah Indonesia mengayomi? Iya, jadi kita di sini alhamdulillah ada sih yang kayak biasanya kalau yang alhamdulillahnya saya di Tsukuba gitu ya. Saya bukan promosi Tsukuba ya, aduh maaf ya teman-teman. Tapi sebenarnya nanti saya cerita deh, Tsukuba tuh sebenarnya banyak peluang untuk orang Indonesia. Jadi kayak Tsukuba tuh sekarang jadi most global most global campus di Jepang untuk sekarang gitu. Yang negeri dan bagus 10 besar itu. Jadi banyak banget foreign students di Tsukuba. Jadi teman-teman kalau berminat Tsukuba, welcome guys. Ya kayak gitu. Jadi ya interaksi di sini tuh justru kita malah
seneng banget karena orang Indonesianya banyak banget dan kita sering banget kumpul hampir setiap minggu gitu. Dan setiap anggota itu pelajar tuh anggota PPI, tapi yang pengurus PPI itu beberapa aja yang mau kayak gitu. Saya pernah aktif, saya pernah jadi kastrat, kajian strategis di PPI Jepang, sama pernah jadi humas di PPI Ibaraki. Jadi ada yang se-Jepang, jadi ada PPI dunia, PPI Jepang, sama PPI yang Ibaraki, yang prefecture kayak gitu. Nah, terus kalau early berminat nanti jadi anggota PPI, kita sangat senang gitu anak-anak PPI gitu. Biasanya bikin-bikin acara gitu, kayak welcoming party, farewell party, terus 17-an gitu, bikin acara gitu deh. Kayak di Indonesia aja. Nah, terus pemerintah Indonesia, nah biasanya kita KBRI ya yang ngurusin. Contohnya saat kemarin pandemi gitu, untuk beberapa mahasiswa yang kesulitan atau terdampak sama corona, kayak misalnya jadi susah, nggak bisa baito, yang nggak punya beasiswa, kayak gitu. Biasanya mereka ngasih ada uang tambahan gitu. Dan kemarin kita juga dapat masker dari pemerintah gitu. Dan pemerintah Jepangnya pun concern banget ya. Kita kemarin per orang dapat 100.000 yen. Itu kalau dirupiahin berapa ya? Coba dikali 135 deh. Iya. 14 juta lah ya kira-kira. 14 juta per orang. Gitu. Kemarin kita dapat 100.000 yen per orang dari pemerintah Jepang. Dan itu nggak pandang cuman orang Jepang doang, nggak. Foreign student juga dapat. Maksud plan kakak setelah plan aku setelah lulus doktoral, aduh, gimana ya? Mungkin ini kalau future plan itu gimana ya? Jadi penelitian saya tuh kayaknya cukup susah kalau dilakukan di Indonesia karena tentang gene regulation gitu dan saya kurang tahu ya kalau misalnya ada apa enggak suatu wadah yang mendevelop itu. Kalau susah memang cari di Indonesia, mungkin saya akan develop itu di negara yang provide gitu, misalnya di Jepang lagi atau Singapura atau yang lainnya gitu. Tapi ada banget saya dari dulu, kalau saya dari S1 kalau ditanya mau jadi apa, jawaban saya pasti jadi dosen gitu. Kenapa? Karena saya suka penelitian sama sekaligus ngajar gitu. Saya dari kecil emang suka ngajar, dari SMA itu saya udah punya 6 anak privat. Saya emang suka ngajar dari dulu gitu. Jadi saya suka ngajar dan saya suka penelitian. Jadi saya dari dulu emang pengen jadi dosen. Jadi kalau misalnya nanti udah banyak pengalamannya, udah postdoktoral di negara mana, terus udah kerja, udah postdoktoral berkali-kali, baru mungkin saya nanti akan ambil jadi dosen di PTN-PTN yang ada di Indonesia, insya Allah. Gitu. Terus banyak nanya untuk persiapan kematangan. Nggak apa-apa, early, salam kenal ya. Semoga bisa dapat kabar baik kalau keterima di luar negeri. Amin. Izin bertanya, karena kuliahnya pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Soalnya aku punya temen, dia tuh salah ngambil program. Jadi pas dia datang nih ke kelasnya, nggak taunya full Japanese dong kelasnya, dan dia Japanese-nya nggak banget, dia nggak bisa banget bahasa Jepang. Akhirnya dia sampai pindah jurusan. Itu jelek banget kalau di sini, pindah lab aja tuh kayak kurang bagus gitu. Karena kan orang Jepang kan juga kayak Indonesia ya sebenarnya culture-nya gitu, nggak sopan kalau misalnya pindah lab. Nah, itu tuh akhirnya sampai pindah jurusan. Nah, itu tuh pentingnya kalau kita ngecek ke website jurusan atau fakultas. Lihat ini materialnya conducted in English atau in Japanese kayak gitu. Itu jelas kok di situ mereka tulis. Nah, itu harus concern juga masalah itu. Kalau saya ngambil semuanya bahasa Inggris. Untuk next, apakah diwajibkan kontribusi? Oh iya, ini juga. Oke, I will show you. Udah. Nah, oke ya. Ini mungkin, saya mau share screen lagi ya, sebentar. Ini fasilitas yang Max berikan. Nah, Max itu beda ya Kak sama beasiswa dari negara lain. Karena nah ini nih, biaya kuliah kan ditanggung sepenuhnya oleh Max. Terus tunjangan hidup, life cost-nya itu, tapi nggak ada family sama settlement allowance-nya sih kayak LPDP. Tapi LPDP yang family juga buat yang doktoral dong, yang master nggak dapet ya.
Nah, settlement itu biasanya kalau pertama kali datang dapat uang untuk settlement, nah itu LPDP dapat, tapi kalau max nggak dapat. Nah, terus tiket pesawat pulang pergi yang pertama sama yang terakhir doang. Terus bebas biaya pengurusan visa. Nah iya, ini kalau beasiswa lain harus ngurus Certificate of Eligibility, yang itu tuh harus kayak punya rekening minimal berapa jumlah beberapa yen kayak gitu di Jepang, terus urusnya lama. Nah, enaknya kalau anak Max nggak usah urus itu sama sekali, kayak cuman ngasih paspor kita ke kedubes terus udah jadi aja visanya kayak gitu. Jadi dimudahkan karena kita beasiswa dari pemerintah Jepang. Terus berapa univ juga nyediain asrama, tapi kalau Tsukuba enggak, jadi asramanya itu dibayar pakai uang life cost kita ini yang nomor 2. Dan universitas juga bantu cariin tempat tinggal jika dibutuhkan. Nah, biaya dibayarkan dari tunjangan hidup. Nah, ini yang tadi ditanyain, tanpa ikatan dinas. Jadi kalau Max itu beda sama LPDP kan harus ganti gitu ya, ada MOU-nya. Kalau misalnya dia harus ganti full, kalau misalnya nggak lulus atau apa, atau DO. Nah, kalau Max itu nggak benar-benar, kalau kita cabut 1 bulan terakhir sebelum lulus juga itu nggak masalah gitu. Jadi saya punya temen juga tuh anak nggak orang Indonesia sih, tapi itu malu-maluin sih sifat apa nanti bakal ngaruh ke yang dapat max setelahnya dari negara tersebut gitu. Dia beneran 1 bulan terakhir sebelum beasiswa bulan terakhir dibayarkan, dia beneran kabur kayak gitu, nikah atau apa gitu, dia jadi nggak itu lagi. Sorry. Iya, jadi udah nggak nggak ada lagi orangnya hilang kayak gitu, dan nggak apa-apa sama Max itu. Max nggak pernah minta ganti rugi, nggak ada ikatan dinas juga gitu. Dan kontribusi ke Indonesia enggak. Nah, justru mereka itu bilang gini, kan kalian sekolah pakai pajak orang Jepang gitu, jadi kalau bisa kerjanya, misalnya kita mau ditanya nih kan, setiap mau lulus tuh pasti ditanya, abis ini plan kalian mau kemana, terus misalnya kita jawab kayak kerja di Indonesia, pasti nanti dia kayak nanya balik, kenapa nggak kerja di Jepang aja, gitu. Mungkin nggak kalau kerja di Jepang gitu, karena sebenarnya Max itu target utamanya itu ngambil kayak pemuda-pemudi terbaik di seluruh dunia itu untuk engage atau untuk kontribusi ke Jepang, karena Jepang kan birth rate-nya kan kebalik ya, piramida terbalik kan, lebih banyak orang tuanya daripada orang mudanya, jadi mereka tuh butuh usia-usia produktif untuk di perusahaan-perusahaan Jepang kayak gitu. Nah, apa namanya? Jadi mereka tuh lebih seneng kalau anak Max itu bisa kontribusi ke Jepang gitu. Beresnya nggak pulang ke Indonesia atau nggak pulang ke negaranya gitu. Beda sama LPDP kan harus pulang ke Indonesia 2 tahun gitu ya. Nah, terus Max kemarin apakah Rani lampirin hasil JLPT? Enggak, aku pure pakai TOEFL gitu. Udah. Nggak apa-apa kok, nggak harus bisa bahasa Jepang. Karena yang G2G pun nanti mereka compare nilai bahasa Inggris. Nih, kan nanti ada tes bahasa Inggris sama bahasa Jepangnya kan. Nah, itu mereka compare nilai yang tertingginya yang diambil. Tapi banyak orang yang kayak, udah nggak bisa bahasa Jepang. Akhirnya dia nggak isi sama sekali yang soal bahasa Jepangnya. Nah, itu dibilang kayak ignorance gitu loh. Orangnya itu dibilang ignorance. Jadi kayak langsung nggak diperhitungkan gitu berkasnya. Jadi kalau bisa tetap dikerjain soal bahasa Jepangnya, walaupun kita nggak bisa. Gitu. Izin bertanya, untuk kan kita student by research. Kalau research sampai malam, seimbangan waktu kegiatan PPI akademik karena jurusan medicine terkenal belajarnya cukup full. Gimana ya? Emang sih kalau di Jepang itu, kan kalau negara lain tuh ada master by course kan. Ada master by course, ada master by research. Nah, kalau di Jepang itu pasti mostly itu master by research gitu. Dari bulan 1 kita datang itu kita udah ngerjain research kita. Beda sama negara lain yang cuma ngerjain research waktu tesis. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita udah ngerjain research dari bulan 1 dan itu biasa kita nge-lab sampai malam gitu. Tapi kalau di sini aman, sebenarnya nggak ada masalah. Tinggal time management kita aja diperbaiki gitu. Misalnya tetap me time-nya harus tetap ada, kalau enggak nanti stres kayak gitu. Banyak soalnya di sini yang stres dan pergi ke consultation room kayak gitu itu kan, terus sampai ke psikiater itu juga banyak, apalagi Japanese. Soalnya mereka ya saya percayalah orang Indonesia insya Allah punya pegangan gitu, kita punya kepercayaan, kita punya Tuhan gitu ya, jadinya insya Allah lebih kejaga gitu kalau punya iman dibanding yang
yang mereka tuh emang nggak punya pegangan sama sekali kayak orang Jepang gitu. Terus apakah kegiatan PPI Jepang dunia atau wilayah itu fleksibel gitu kegiatan Mbak? Iya fleksibel banget. Kalau rapat juga online ya emang karena jauh-jauh kan. Walaupun satu Jepang pun beda-beda, ada yang di Kansai, yang di Kanto area gitu-gitu beda-beda. Jadi kegiatannya fleksibel dan biasanya kalau ada yang kegiatan yang offline gitu ini sebelum COVID ya, misalnya kayak satu bisa di kedubes jadinya kadang kedubes yang Osaka atau kedubes yang Tokyo gitu. Jadi dan cuma satu aja dan biasanya kegiatannya mau online aja dari dulu kalau yang dunia atau yang Jepang. Tapi kalau yang wilayah kayak Ibaraki, nah itu biasanya kita bikin kegiatan offline. Kayak tadi farewell party atau welcoming atau 17-an atau MCI ada Malam Cinta Indonesia kayak gitu menarik deh. Terus izin tanya kan dari biologi, kalau boleh kenapa medical science? Ya, iya jadi waktu biologi aku emang ngambil diabetes buat skripsi gitu. Emang dari dulu udah concern ke biomedis. Jadi ya pengen aplikasi ilmu biologi, kimia ataupun farmasi ya. Biasanya di sini anak kimia, biologi, farmasi gitu ke dunia kedokteran kayak gitu. Jadi nanti buat apa ilmunya? Itu buat kayak preliminary study atau studi awalan untuk nanti bisa diaplikasikan ke clinical study kayak gitu. Memang sih masih lama bisa diaplikasikannya, tapi kan setiap kita itu percaya deh, kita itu jangan ngeremehin diri kita sendiri karena kita itu sekarang sedang menanam. Kita tuh sedang menanam, kita tuh nggak langsung menemukan suatu inovasi, tapi kita tuh menanam sesuatu. Nanti mana tahu sesuatu yang kita publish tahun ini itu dipakai jurnalis sama orang 10 tahun ke depan yang dia bisa menemukan sesuatu yang bagus gitu. Jadi kita tuh menanam sesuatu yang baik kayak gitu. Itu yang saya percaya. Gitu. Jadi walaupun hasilnya nggak terlalu kelihatan sekarang, nggak terlalu signifikan, tapi percayalah suatu hari nanti ada orang yang pakai ilmu dari kita itu dan dia bisa membuat dan itu salah satu yang membantu dia untuk mengenerate sesuatu yang hebat kayak gitu. Terus ingin tanya kuliah master menjadi research student 6 bulan. Jadi nah ini ya. Jadi kalau yang tadi G2G itu tuh jadi research student dulu itu 6 bulan cuma ngerjain research tanpa degree, jadi kayak non degree gitu secara 6 bulan selama 6 bulan. Nah terus biasanya kalau G2G itu kalian belajar bahasa Jepang kayak gitu. Nah itu kerjaannya enak tuh. Ada sih yang kayak dia nggak bertanggung jawab gitu research student, jadi dia gabut gitu nggak pernah ke lab. Tapi ada juga yang bertanggung jawab gitu dan dia sering ke lab, sering ngerjain research aja gitu. Nah itu Nah saat research student itu persiapan untuk masuk ke master. Jadi nanti ikut entrance test, ikut tes masuk ke unitnya. Ada sih anak research student yang nggak lulus waktu entrance test, kasihan ya. Jadi kayak udah 6 bulan jadi research student, tapi pas entrance test kagak lulus, jadinya dia ini deh pulang ke Indonesia. Tapi jarang biasa lulus. Dan biasanya kalau kayak gitu ada masalah sama profesornya kalau sampai nggak lulus kayak gitu. Jadi ada yang research student, ada yang nggak langsung kuliah kayak saya. Itu saya nggak jadi research student dulu. Biasanya kalau senseinya udah ngizinin untuk langsung masuk lewat entrance test. Gitu. Udah. Nanya langsung. Gak enak nih kayak ngomong sendiri. Mbak mau tanya dong, Mbak. Iya. Gini, Mbak. Jadi ini tuh case-nya tuh sebetulnya tadi sih udah diceritain sama Mbak Rani nih. Jadi April tuh pernah baca buku. Ini judulnya itu apa ya? Bukunya Aryo Muhammad, lupa, intinya kayak Make Dream Come True yang apa ya? Not from London. England apa London? Lupa. Nah, intinya itu buku itu. Nah, di buku itu diceritain kalau orang Indonesia tuh banyak kan yang namanya dia jadi international student di luar negeri. Entah itu master atau PhD kayak gitu. Nah, dalam perjalanannya nggak semua orang melalui proses itu dengan baik. Ada beberapa yang mungkin mengalami beberapa problem. Contohnya itu kayak under pressure ya terhadap materi kayak gitu. Entah itu saat penelitian gagal atau lain sebagainya kayak gitu. Apalagi dia harus
pakai bahasa luar yang notabene kita ada yang bisa dan ada yang mungkin masih belajar gitu dalam taraf belajar. Ada juga yang dikarenakan mungkin profesornya terlalu terlalu kayak enggak memanusiakan manusia gitulah intinya. Nah, itu kan ada beberapa yang mungkin dia dalam kondisi stres atau lain sebagainya, bahkan mungkin bisa hangout kayak gitu kan. Nah, itu Mbak menanggapi hal kayak gitu sebetulnya di sekeliling Mbak sendiri tuh pernah nggak sih kejadian kayak gitu, dan mungkin buat pelajaran buat kita gitu. Jadi sebelum mengambil master tuh kita tuh harus ngapain sih biar nggak dalam kondisi seperti itu, karena pada saat S1 aja tuh yang ibaratnya kita masih di Indonesia, pakai bahasa Indonesia dan nggak banyak gitu, dan nggak pakai bahasa asing kayak gitu, itu kadang kita dalam kondisi yang memang ya di bawah gitu, di bawah-bawahnya, dan itu benar-benar butuh gimana sih biar caranya kita bisa akhirnya brave lagi gitu buat nge-up gitu apa yang tadinya berada di bawah itu. Ya. Biasanya sih cara yang paling efektif introspeksi ya. Misalnya kita gagal terus nih research-nya. Kenapa yang ngerjain ini gagal. Mungkin pas introspeksi, oh kayaknya saya kurang baca deh. Jadinya jurnal yang jadi referensi saya kurang. Jadinya saya ngerjain satu hal yang sama terus-terusan aja diulang-ulang. Padahal itu nggak works gitu sama saya. Kayak gitu. Jadinya kita persistence tapi ke sesuatu yang salah kayak gitu. Jadinya tuh jadi berbuat muter aja di kebodohan itu kayak gitu. Jadinya kadang ya udah akhirnya belajar yang lain atau coba cara lain, itu biasanya itu berguna gitu ya. Terus jangan juga sungkan sama tanya sama yang lainnya, dan emang sih beberapa profesor ada emang yang gimana ya, workload-nya itu berlebihan dan memang dari attitude-nya galak ya kali kayak gitu. Bahkan ada yang kayak di sini bukan di sini ya, nggak tahu, lupa. Itu tuh dia dibilang kayak kamu tuh lebih bodoh dari burung gituin sama si profesornya kayak gitu. Jadi emang ya kita kan nggak bisa, itu kan uncontrollable ya kalau kayak gitu ya. Iya, jadi kayak sesuatu yang, terus saya juga punya temen yang dia tuh waktu mau extend ke S3 minta rekomendasikan sama senseinya, terus sensei bilang kayak, ngapain kamu minta rekomendasi sama saya aja nggak ngerti sama tesis kamu, kayak gitu loh. Di sini tuh emang ada sih beberapa yang mean kayak gitu ada, cuman gimana cara kita tuh antepin aja gitu, bodo amat, dan kita tetap berjuang yang terbaik. Nanti kalau misalnya kita dapat hasil yang bagus, terus bisa publish jurnal yang bagus, nanti juga profesornya kayak, oh ya anak ini bisa berarti kayak gitu. Akhirnya dia mikir kayak gitu. Berarti sebelum kita benar-benar akhirnya mantep buat ambil sekolah di luar negeri itu benar-benar harus ini ya Mbak, memahami background-nya profesor ya, risetnya gitu. Karena bisa jadi risetnya kita nggak diterima gitu, tapi kita harus ngikutin profesornya. Iya, itu udah pasti. Sama bahasa ya. Ngikutin project-nya dia. Di sini pasti gitu, pasti kayak research plan kita apa, nanti pasti ujung-ujungnya ngikutin project-nya profesornya. Tapi kita juga harus kuat, kita juga harus punya strong understanding tentang teori yang dia pakai gitu. Jadi kenapa sih dia neliti tentang itu, kita harus tahu background-nya dan bisa menjawab salah satu puzzle yang dia coba kumpulin gitu semuanya. Dan kita harus jadi salah satu bagian dari puzzle itu untuk penelitian bidang yang dia sedang geluti gitu. Sip. Ya. Ada lagi? Makasih Mbak. Ini dari mana aja sih kalian? Terima kasih. Macam-macam Mbak, ini ada yang dari Padang banyak juga nih. Oh gitu. Kebetulan ini kan Vivi dari Padang, jadi teman-teman pada ikut gitu Kak, gitu. Banyak yang pengen ke Jepang kayaknya. Jadi menarik sekali sih dari Padang cerita Kak gitu. Padangnya di mana? Dari yang Jawa juga ini ada yang di Udip. Oh enggak, dari WNP Kak. WNP. Oh WNP Negeri Padang ya. Iya saya kenal beberapa sih yang WNP. Ya, pintar-pintar kalian UNP.
Di sini ada orang Padang ada ya? UNT. Kok banyak orang Padang di Jepang. Orang Padang kan pinter-pinter di mana-mana. Anak Undip juga banyak. Alhamdulillah Mbak anak Undip. Ya berarti anak Undip ada juga nih banyak. Alumni, Masih banyak ya dari Jawa juga. Sebenarnya banyak Iya. sih yang pengen ikut, mungkin ada waktunya yang nggak itu, yang bentrok, jadi nggak bisa ikut sama cerita sharing session bersama kakak Nuraini ini ya. Iya. Semoga lain waktunya Mungkin bisa ada bertemu lagi gitu. yang mau di-sharingin Silakan dari bertanya, kamu. Gue mau teman-teman. tanya Mbak lagi terkait sertifikat bahasa sih. Mm-mm. Lebih ke sertifikat. Nah, sertifikat bahasa itu kan kalau misalnya dia TOEFL, itu kan ada beberapa afiliasi ya Mbak, dan yang apa namanya ibaratnya udah mendunia gitu, udah universal itu biasanya pakai ITS. Kan? Nah, tapi pada beberapa beasiswa biasanya tuh dia nggak disebutin, kayak misalnya kamu tuh harus pakai TOEFL ITS kayak gitu. Nah itu biasanya kalau misalnya pakai TOEFL yang ITP, ITP lagi. Tapi itu maksudnya kayak ya kita nggak tahu itu ITS apa enggak, tapi itu biasa diadain oleh beberapa institusi semacam university kayak misalnya Udinus. Itu kita bisa pakai nggak sih Mbak? Saya lihat kalau ITP ya, TOEFL ITP itu yang ngadain official lembaganya tuh emang ITS. Tapi kalau LIA aku nggak salah ngadain juga ya sama Universitas Indonesia, lupa deh. Pokoknya yang official aja, yang dia dapat barcode dari TOEFL dunia, itu yang diakui. Iya soalnya kemarin itu kan kebetulan lagi ngobrol kan sama teman kan yang dia juga apa namanya punya interest buat S2 di Jepang kayak gitu. Terus habis itu bilang kalau misalnya TOEFL apa yang berafiliasi ITS itu tesnya itu sekitar hampir 3 sama kayak dengan IELTS kan. Cuman yang diadain lembaga apa namanya kayak macam institusi itu sekitar cuman 600.000 gitu. Jadi kayak kok jauh banget ya gitu kan. Apa bisa dipakai? Enggak, cuman kata Mbak siapa tuh yang S2 di dia itu nggak apa-apa sih kalau pakai TOEFL apa namanya nggak yang ITS gitu berafiliasinya. Makanya aku bingung kayak gitu. Bisa dipakai enggak gitu. Kalau mau cari aman kan sebenarnya yang official ya, yang official TOEFL, yang dari ITS. Dan itu kan nggak mahal deh, kayak cuma 500.000 nggak sih kalau ITP? Iya sekitar gituan kan Mbak. Makanya kemarin itu kaget sih. Prediction, Sama bisa gitu kan kaget gitu kayak IELTS. Kalau IELTS 3 jutaan kan kalau di Indonesia. Ya, IELTS mahal. Belum berani Mbak buat IELTS. Iya, sebenarnya kalau IELTS harus sudah benar-benar siap dan yakin di atas 6,5. Kalau udah 6,5 udah safe haven deh. Walaupun beberapa ada yang minta 7 ya, tapi sih kalau buat kemana-mana. udah bisa kemana-mana, terus LPDP juga udah bisa kan kalau 6,5. Iya. Ya. Arigato. Baik. Oh, banyaknya anak UNP ya sama Undip. Oh, ini fotonya apa Mas Yogi itu Todai bukan sih? Udah pernah ke Todai ya, exchange. Mungkin nggak ada lagi pertanyaan ya Kak? Oh iya sih, mau nanya ini Kak. Kan ada tuh banyak beasiswa kayak LPDP, terus banyak juga beasiswa yang dari Jepangnya gitu Kak. Apa sih alasan utama Kakak milih beasiswa Max gitu Kak? Ya, sebenarnya Max itu kan kayak LPDP-nya Jepang ya, yang official dari government Jepang untuk orang sedunia gitu, dan Max itu salah satu yang terbesar yang lulus, dan Indonesia itu rata-rata puluhan sampai 100 itu orang Indonesia lulus Max setiap tahunnya gitu. Jadi salah satu yang kesempatannya terbesar, dan menurut saya yang benar-benar kita cuma datang doang. Saya jujur aja saya nggak pernah ngeluarin uang dari pertama kali saya
apply max gitu. Jadi beberapa ada yang max yang dia bayar juga buat entrance test, bayar kayak 30.000 yen gitu buat entrance test. Tapi saya dari awal alhamdulillahnya tuh beasiswa saya tuh kalau lulus beasiswanya udah lulus jurusannya juga. Jadi kayak nggak bayar uang entrance test, nggak bayar apapun, dan dikasih living cost dan semua tuition fee tuition fee juga nggak bayar kayak gitu. Ada beasiswa yang dia cuma ngasih living cost doang, tapi dari living cost itu kita suruh bayar tuition fee atau SPP pakai uang beasiswa itu, nggak dikasih lagi. Itu juga banyak, contohnya Otsuka ya, Otsuka, Mitsubishi, nah itu tuh yang biasanya dari private company itu cuma ngasih uang gitu, misalnya 1 juta yen setahun, nah itu kamu mau ngapain uangnya terserah kayak gitu. Tapi kalau max itu kayak udah dikasih tiap bulan 148.000 yen, terus SPP dibayarin, terus tiket pesawat dibayarin, jadi kayak udah enak sih, udah dia fully funded scholarship, bukan partial scholarship gitu, jadi saya pilih max. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin Kak, banyak sekali alasan Kakak memilih beasiswa Max ya. Tentunya semua beasiswa itu menguntungkan bagi pengincarnya gitu ya. Mungkin masih ada nggak pertanyaan dari teman-teman gitu? Silahkan ditanyakan langsung gitu Kak. Yang ingin bertanya teman-teman silahkan bertanya. Oke. Iya, gimana? Oh ya, ini kemarin kan saya tuh lihat nih Mbak, ada pengumuman beasiswa S2 di Jepang juga. Itu dari Tokyo Tech. Nah, terus habis itu tapi dari Max, maksudnya beasiswa Max tapi khusus di Tokyo Tech itu loh Mbak. Oh iya. Buat Nah, universitasnya. Berarti dia nyeleksi anaknya sendiri itu. Nah, itu tapi masalahnya di situ tuh bayar 30.000 yen apa ya? Sekitar 4 jutaan lebih lah. Iya, Itu iya. mahal Itu berarti banget. Itu sebetulnya buat bayar entrance biaya test apa kan? sih Mbak? Cuman tes Entrance test aja ya? apa gimana gitu? Itu biaya buat tes. Sama Tsukuba juga 30.000. Berarti Mbak pas masuk Max ini bayar juga 30.000 yen? Enggak. Yang Enggak. medical enggak bayar. Tapi kalau ada jurusan kayak Tsukuba Life Science Innovation, Life and Environmental Science, jadi dia harus lulus entrance test dulu, baru boleh dapat max-nya gitu. Suruh bayar entrance test dulu. Oh ya, mungkin karena Mbak Rani di sini udah dapat max kan dan udah tahu benar-benar step awal gimana cara buat masuknya tanpa harus bayar fee begitu. Ya lumayan gede lah, maksudnya buat beberapa tes TOEFL itu lumayan banget kan, maksudnya buat ngedongkrak gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dialihkan buat TOEFL gitu dibandingkan buat tes kan. Nah, mungkin Mbak Rani bisa ngasih apa sih yang harus benar-benar kita persiapin dan langkah-langkah benar-benar buat masuk ke medical science pakai beasiswa Max gitu. Medical itu biasanya buka, jadi seleksinya itu Oktober atau September ya? Oktober deh kayaknya. Oktober, terus nanti diseleksi dari November sampai Februari. Nah, itu untuk intake yang tahun depan September. Jadi Jepang tuh selalu 1 tahun sebelum. Nah, itu tuh nanti dari seleksi itu, coba cari deh, namanya MD Tsukuba Max. Aduh, bentar ya. Aku lupa. Namanya apa, Mbak? Tapi sebenarnya ini harus ini deh kayaknya harus kerjasama sama Univ Tsukuba. Setiap tahun tuh selalu ada anak UI 1 yang lulus. Jadi biasanya 1 tahun 2. Gitu. Berarti Univnya Mbak Rani itu kerjasama nggak sama Tsukuba? Jadi iya, jadi mana ya Max? Coba aku searching di email dulu ya bentar. Jadi biasanya Univnya kerjasama. Jadi 2 orang yang lulus itu biasanya 1 udah pasti dari UI karena Tsukuba juga punya kantor kan di UI 1. Jadi jadi 1 UI, 1-nya kampus lain biasa kayak gitu. Tahun saya Unpad, bawahnya ITB yang lulus, bawahnya atas saya UGM, Unpad, ITB. Atasnya lagi kayaknya ada Unbrau. Undip ada nggak mau Undip? Nggak ada ya? Aku belum ketemu sih, apa ada ya, tapi aku Tapi belum Undip datang. tuh kayaknya nggak kerja sama sih. Mungkin kerjasamanya fakultas lain kali ya, bukan medical mungkin.
Mungkin loh ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kedokteran ada, cuman bukan Tsukuba juga. Apa ya? Nagoya apa gitu? Kampus lain ya? Apa gitu, Pak. Location of examination, letter of recommendation, misal. Next. Ya, begitulah. Ya, itu harus dicek-cek juga tuh mana yang nyediain, mana yang punya MOU, mana yang enggak. Harus diperhatikan juga. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Enggak. Iya, tanya kalau sepuas-puasnya. Nanti kalau udah apply kan nggak bingung gitu ya. Berarti kakak belum sampai 2024 itu nggak ada pulang ke Indonesia gitu ya, Kak? Berencana pulang sih buat apa? Kalau pulang nggak dibiayai Max tapi ya, yang dibiayai cuma yang terakhir, yang gitu. pertama sama yang terakhir Pribadi aja. kita ya. Gitu. Waktu corona ini Kak kan itu, berarti kakak masih ngampus atau disuruh di rumah aja gitu Kak, kalau belajarnya? Nah itu tuh apa? Kita tuh online ininya kelasnya. Oh, online. Sama juga lah kayak di Indonesia berarti nak Kak. Sama ya. Terus kalau misalnya, terus kalau misalnya apa? Itu apa? Kalau misalnya research tetap ke kampus. Saya tetap ngerjain penelitian, iya. Kan dosen kakak pasti bukan Islam ya. Jadi kalau misalkan kakak mau sedang riset atau lagi sama profesornya gitu, gimana sih kakak? Oh, mau izin sholat gitu ya? Toleransi agamanya dari profesornya gitu Kak. Mereka santai banget. Udah paham berarti ya Kak, udah banyak paham. Mungkin udah banyak studennya yang Islam gitu ya, udah pernah. Jadi enak juga ya. Tapi perjuangan kakak tentu nggak semudah itu ya. Sekarang kakak kan udah dibilang di zona nyaman gitu ya. Kita yang masih berjuang ini apalah masih punya mimpi gitu ya. Masih bermimpi kayak gimana sih kakak dulu waktu S1 udah alhamdulillah udah bisa S2, S3 sekarang. Di Tsukuba itu ada nggak kependidikan gitu Kak? Kependidikan. Ini education. Ada kok. Education. Kan misalnya ada Vivi kan pendidikan fisika gitu Kak. Nanti kalau ambil murni kan itu susah gitu. Jadi kalau bisa linearnya itu berarti kan pilih pendidikan gitu ya Kak ya. Berarti ada pendidikan IPA atau pendidikan fisikanya ada nggak Kak? Di sini kemarin tuh ngobrol, saya punya teman dia pendidikan matematika. Berarti mungkin ada ya sains yang lain. Oh iya. Mungkin. Tapi udah baca sih. Child education. Iya, kemarin tuh cuma Vi baca adanya tuh pendidikan IPA gitu Kak. Belum ada yang spesifiknya kayak fisikanya, matematiknya belum ada gitu Kak. Jadi gitu. Takutnya nanti salah ambil gitu ya. Ya tapi yang tadi ya kuliah pakai pengantar bahasa apa itu juga harus diperhatiin. Iya. Apalagi kita di sini kalau setelah ambil ya. Iya itu dia. Di sini tuh kayaknya udah English tuh engineering, medical, terus tadi education, art, terus kayak psikologi itu enggak English, itu Japanese. Terus apa lagi ya yang English? Udah itu kayaknya. Oh, sama tadi yang life science, biologi ya. Life science innovation. Sama life and environmental science itu in English. Gitu.
Oh gitu ya. Kalau kita nggak perhatikan gitu misalnya ternyata pengantarnya bahasa Jepang, kita bisanya bahasa Inggris atau malah sebaliknya, nak Kak. Jadi kan bisa gagal study gitu kan. Wah, itu bahaya Ada banget. kemungkinannya kita dipulangin nggak Kak kalau misalkan ada kejadian kayak gitu? Oh, kalau kejadian kayak gitu langsung pindah jurusan aja deh. Kalau enggak, soalnya begini ya, kita sampai kan Jepang itu JLPT sampai N1 ya. Kan N5, N2, N4, N3 gitu kan, sampai N1 itu yang paling Iya. advance. Nah, N1 aja tuh kayak itu tuh bahasa Jepangnya tuh kayak lulusan apa ya? Mungkin setara sama anak SMP Jepang kali ya. Beda, bahasa kuliah tuh lebih lebih advance lagi kan. Jadi itu berat sih. Tapi sebenarnya kalau bisa N1 mungkin bisa kuliah pakai bahasa Jepang. Nggak Gitu. keberatan. Iya ya. Oke Kak, mungkin waktunya Ya. udah hampir habis ya Kak ya. Jadi sebelum kita tutup, kita mau ambil sesi foto dulu gimana Kak? Silahkan teman-teman semuanya buka kameranya. Kita mau ambil dokumentasi ya. Aduh, banyak yang pakai mukena nih pasti. Iya. Terus boleh minta ininya nak Kak, link presentasinya tadi. Link bukan link ya, tapi bahan PPT-nya tadi supaya teman-teman bisa baca-baca juga, kan ada yang tadi belum masuk, lambat masuk gitu Kak. Gimana ya? Aku jadiin picture aja apa ya beberapa. Soalnya aku belum pernah share sih itu. Jadi mungkin Oh gitu. Iya ya. Nggak apa-apa deh. Iya, lagian ini itu ada kita yang juga bisa cari di. Megawati Aslia. Oh ya. Ada yang enggak Siapa ya? yang raise hand? Oh enggak. Siapa? Oke, kita ambil foto dulu ya. Kayaknya belum jadi tadi, nak Kak. Oh ya. Teman-teman semuanya, silahkan dihidupkan kameranya. Kita mau ambil foto. Yang early tadi cowok. Salah ya? Salah. Oh. Salah itu ibu. salah. Kurang. Ya. Oh my God. Oke, teman-teman semuanya, silahkan dihidupkan kameranya. Iya. Semoga kita bisa ketemu di Jepang nanti ya, Kak. Oke. Nah, masih banyak yang belum hidupkan kamera. Oke. Ya, silahkan hidupkan kameranya teman-teman semuanya. Ini yang ngambilin fotonya siapa ya? Soalnya sih lagi pakai HP gitu, nggak bisa full gitu Kak hostnya. Ya, dari bisa Gobi bantu. Oke. Ambil foto. Oke, terima kasih Kak. Baik, teman-teman yang udah ready ke semuanya teman-teman? Menyalakan kameranya. Ya, ada Bang Diki belum hidup kameranya, Muhammad Lutfi juga, Patricia, Reza Novitasari, Yogi juga. Kita dalam 1 menit lagi kita tunggu nih. Habis itu kita ambil aja lagi ya. Jadi silahkan dibuka kameranya semuanya. Ya, kita mulai ambil fotonya ya. 1, 2. Baik, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2. Oke, terima kasih. Iya. Kembate udah. Oke. Mungkin ada closing statement-nya dari Kak Nurani ya untuk teman-teman semuanya. Seperti apa sih kayak kata-kata bijak atau apa namanya ya? Apa ya, closing statement? Ya, jadi sebenarnya gini ya. Saya apresiasi teman-teman semua yang udah hadir hari ini, karena nggak semua orang tergerak gitu ya untuk kuliah melanjutkan kuliah, melanjutkan studi ke luar negeri. Itu tuh yang mahal tuh apa? Yang mahal tuh niatnya gitu. Jadi niatnya udah bagus nih, kalau bisa dipupuk, disiram terus, jangan sampai dia ditanamnya di tanah yang kering gitu. Tanah yang kering, tanah yang nggak tahu harus si pohon ini harus tumbuh menjadi pohon apa gitu. Karena kalau kita nanam sesuatu juga kita tahu kan ini biji apa dan dia harus menjadi apa. Misalnya saya nanam biji jeruk dan dia harus jadi pohon jeruk yang nanti jeruknya manis, yang nanti bisa dikonsumsi sama orang banyak dan artinya bisa bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu. Jadi ketika saya apresiasi teman-teman semua yang ada di sini, 15 orang yang hadir hari ini gitu ya untuk sharing, yang hadir untuk sharing hari ini.
artinya teman-teman udah mau dan berniat untuk mengimprove atau mengaktualisasi diri gitu untuk menambah lagi ilmunya, menambah lagi pengalamannya untuk kuliah di luar negeri. Dan kalau bisa tetap dijaga semangatnya dan jangan lupa untuk selalu mengapresiasi diri sendiri, karena siapa lagi yang percaya dan mengapresiasi diri sendiri kalau bukan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sendiri udah underestimate, enggak deh, enggak, aku tuh kuliahnya kayaknya rendah, aku kayaknya nilainya nggak bagus-bagus banget, kayaknya nggak bisa kuliah. Jangan kayak gitu, semua orang pasti punya potensi dan pasti udah ditentukan gitu rezekinya masing-masing, dan jangan khawatir, terus minta sama Allah karena Allah punya semuanya. Gitu, semangat ya semua. Udah membatik, udah saya. Oke, bagus sekali ya closing statement-nya, dan sangat membuat kita bersemangat untuk lanjut S2-nya dan S3. Atau teman-teman semuanya ada yang S1 ya, semoga bisa impiannya tercapai gitu. Yang penting kita ada niat dan selalu berusaha dan berdoa gitu ya Kak. Mungkin itu saja sih sharing session kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Nurani. Ya, semoga ilmunya terus bisa berbagi ya, kakak terus berbagi dan sukses terus studi doktoralnya. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih juga udah menyempatkan hadir di sini, dan semoga semuanya sehat selalu dan bermanfaat. Kita tutup sharing sessionnya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rani. Makasih ya semua. Arigato, Kak. Oh ya, buat teman-teman jangan live dulu ya. Jangan live dulu, jadi ada link presensi yang harus diisi. Tapi buat sertifikat bakal pakai link presensi itu, jadi tulis nama teman-teman dengan sebenar-benarnya ya. Terima kasih. Oke, Mbak April. Ini juga wajib isi nih, Kak. Iya, ya, Kak. Iya, Vivi juga isi juga buat nanti sertifikat moderator. Jadi waktunya 5 menit ya, sampai jam 17. Makasih. Kebetulan baterai sudah 1%. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengisi link presensi, silakan jika ingin melihat Zoom meeting. Terima kasih banyak, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Sama-sama. Bang Mas, apa panggilannya ya? Terima kasih kembali. Terima kasih semuanya, gue bisa terus sangat bermanfaat. Tapi kali minta maaf karena mendadak perjalanan dan ada kendala sedikit dan mohon maaf. Izin live ya Kak April dan Mas hostnya. Terima kasih semuanya. Thank you, Vi. See you next time. Ya. See you Teman-teman. Bisa langsung di copy link aja ya teman-teman. Terus nanti di langsung di copy lah di WhatsApp atau di apa biar kita sudahi saja. 4 menit lagi.